Cinta itu adalah sesuatu yang indah, yang membuat orang itu mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Cinta yang baik itu akan menempatkan seseorang, menyebabkan dia meraih kedudukan tinggi yang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah cinta itu yang menyampaikanmu jalan ke surga. Tapi kalau kita salah mencintai, cinta itu bisa menyeret kita ke neraka. Semua orang, baik suami istri atau yang lain, yang mengharap pahala dari atau balasan dari sesama manusia, itu banyak kecewanya. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MGM semua dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan Allah selalu indahkan di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Baik, sore hari ini Alhamdulillah Uce dimudahkan sama Allah untuk bersilaturahim dengan salah satu sahabat dan sekaligus salah satu guru Uce. Beliau adalah Ustadz Abdul Aziz atau biasa disebut dengan Ustadz Edo Dan Edo, ya. Bang Edo. Nah, jadi Masya Allah beliau adalah salah satu dari 4 Ustadz yang awal pertama kali guru mulia Buya Yahya datang ke Cirebon. Beliau adalah salah satu Ustadz yang membersamai beliau. Dan sama-sama ketika kami sama Buya merintis Al-Bahjah, beliau adalah salah satu yang setia menemani kita. Dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu beliau, bersilaturahim beliau di Pondok Pesantren Nurul Hayah Pusat. Ketanggungan Brebes. Dan beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayah 7 ya tadi di Lampung. Masya Allah, sayang sahabat kalau seandainya keberadaan beliau ini tidak kita gali manfaatnya, gali ilmunya, karena Masya Allah di kepala beliau itu tersimpan ilmu yang luar biasa. Jadi gimana? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah akhirnya sekian lama kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, mohon doanya selalu sehat insyaallah. Amin. Masya Allah. Jalan perjuangan bersama insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik nih saat ini apa nih enaknya Tat? Kita ngobrolin tentang cinta aja lah Ustaz ya. Nah, itu. Karena Uci ini tidak lepas dari pembicaraan tentang percintaan Ustaz. Jadi, kalau cinta itu sesuatu yang indah. Jangankan anak muda, kakek-kakek diajak ngomong masalah Cinta dan pernikahan itu pun ketawa-ketawa gitu. Baik, Masya Allah. Terutama nih Uci ini dalam keseharian sering membersamai sahabat-sahabat, baik yang menemukan jodoh, kemudian membersamai di dalam mengarungi rumah tangga. Itu memang banyak problem-problem yang mereka hadapi Ustaz. Kemudian kira-kira menurut Ustadz Aziz ini, kira-kira apa ini Ustaz yang perlu kita lakukan atau ikhtiar yang perlu kita galakkan untuk menuju rumah tangga yang indah, kemudian biar berkah dan sebagainya? Itu menurut Ustaz kira-kira apa nih Ustaz? Jadi pertama saya sebutkan cinta itu adalah sesuatu yang indah, yang membuat orang itu mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Ada salah seorang imam, pertama Imam Syubli, beliau ditanya tentang ya Imam mal mahabbah, apa cinta itu Imam? Beliau mengatakan la wudi'at syai'un minha fil jibali la sarat haba'an manthura wa la wudi'at syai'un minha fil bihari la sarat sa'ira. Seandainya setitik cinta itu diletakkan di lautan samudra yang luas, lautan itu akan menjadi lautan api. Kalaulah setitik cinta diletakkan di gunung yang menjulang tinggi, gunung itu akan menjadi debu yang berterbangan. Masya Allah. Itu menggambarkan tentang cinta. Jadi para imam, para ulama-ulama itu menyebutkan akan kekuatan cinta. Dan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, yang maulidnya dan qasidahnya dibaca di seluruh Indonesia, ada dalam beberapa syairnya belum mengatakan kullun nari famin naril hawa ishta'alat wa kullul ma'i famin dam'il ainil muhibbi jara. Semua air, semua api yang menyala, kata beliau,
api itu menyala dari api cinta. Semua air yang mengalir, air itu mengalir dari air mata orang yang menangis karena cinta. Jadi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Makanya cinta yang baik itu akan menempatkan seseorang, menyebabkan dia meraih kedudukan tinggi yang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilli. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, hari yang sangat menakutkan dari kiamat. Salah satu anugerah itu karena cinta adalah rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai, digambarkan 2 orang ataupun banyak orang yang saling mencintai, dasar cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu al-mahabbah fillah itu syai' adi. Masyaallah. Makanya cinta ini ada, jadikanlah cinta itu yang membuatmu, menyampaikanmu jalan ke surga. Tapi kalau kita salah mencintai, cinta itu bisa menyeret kita ke neraka. Makanya seorang imam besar, Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, beliau mempunyai sebuah karangan kitab Al-Hubbu fil Quran, cinta di dalam Al-Quran, dibahas secara tuntas. Kapan-kapan kita bahas itu. Masya Allah. Tadi kan kita pengen ngobrolin tentang kaitan tadi yang ditanyakan tentang perjalanan keluarga ya. Iya, artinya Dulu apa sudah berkeluarga? iya, bagaimana kita untuk menuju rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bahagia, itu kan pasti dimulai dari saat kita memilih pasangan itu tadi. Ketika kita salah memilih, maka di kemudian hari kita akan merasakan betapa tidak indahnya rumah tangga itu. Makanya untuk mencapai biar rumah tangga tetap indah, kemudian kita juga tidak salah memilih dan sebagainya. Mungkin barangkali dari Ustadz sendiri ada saran-saran begitu barangkali, Ustaz. Jadi itu memang baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kriteria untuk memilih jodoh itu 4. Tungkaful mar'atu li arba'in. Ya. 5 liha wa nasabiha wa jamaliha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kalau orang menikah itu lihat ya cantik enggak, ganteng cantik. Yang ganteng itu berlaku laki-laki perempuan, ganteng enggak atau cantik enggak, dia cukup ekonominya enggak, anaknya isi kantongnya ya, kemudian kemudian anak orang yang punya nasab baik enggak. Tapi untuk mengumpulkan 4 ini susah itu. Maka kata Rasulullah fadhfar bidzatid din, pilih karena agamanya. Jadi intinya orang itu akan bahagia pertama setelah ikhtiar mencari jodoh yang soleh atau solehah, dan dia niat mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Niat mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu niat menikah karena ibadah dan niat mencintai pasangannya itu karena Allah, maka dijamin dia dapat jodoh siapa saja akan bahagia. Masya Allah. Memang betul Ustaz ya. Tidak ada cinta yang indah, tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta itu disambungkan dengan zat yang maha indah, zat yang maha abadi, yaitu Allah. Jadi gambarannya begini, kadang kan orang ketika sudah menikah itu, aku sudah berjuang matian-matian untuk kamu kok seperti itu sama saya, tidak baik sama saya. Ini dia orang yang masih mengharap balasan dari pasangannya, baik suami berbuat baik mengharap imbalan yang baik dari istrinya, atau istri mengharap imbalan yang baik dari suaminya. Semua orang, baik suami istri atau yang lain, yang mengharap pahala dari atau balasan dari sesama manusia, itu banyak kecewanya. Tapi kalau dia melakukan itu, ini adalah karena perintah Allah. Saya memuliakan kamu wahai istriku karena Allah. Baik kamu membalas kebaikan atau tidak, yang penting ini adalah perintah Allah. Itu sudah dijamin bahagia. Dan satu naluri manusia itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya kebaikan. Jadi dalam masalah cinta itu begini teorinya. Sedalam apa, sebanyak apa cinta yang kau tebar, itulah yang kau petik.
Jadi kita itu ketika mencintai orang dengan tulus, begitu juga yang akan kita dapatkan. akan kita dapat. Baik, memang kuncinya ini bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus. Dengan tulus. Nothing tulus lah, artinya tidak mengharap balasan apapun kecuali balasan itu dari Allah. Khususnya untuk konsep keluarga, jadi suami itu dituntut berbuat baik kepada istri. Itu sudah dijamin dan dilakukan karena Allah. Itu sudah dijamin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW pesan terakhirnya adalah kepada para laki-laki ini khususnya kan. Jadi istri itu kan perempuan secara umum itu fisiknya diciptakan Allah lebih lemah dari laki-laki. Dan pesan Rasulullah SAW untuk semua laki-laki, khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu wahai umatku adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah. Dan aku adalah manusia paling baik kepada istriku. Rasulullah itu kadang nanya, ada makanan apa hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Beliau tidak marah. Kalau gitu tidak ada makanan, saya puasa. Kadang suami sambelnya kurang pas itu marah. Ya, betul. Dan saya coba itu, saya nikmati. Jadi dulu alhamdulillah sama istri kan lama di Yaman begitu kan. Dan di Yaman itu terbiasa yang belanja laki-laki. Dan sama-sama dulu kami itu kuliah di universitas Al-Azhar sama istri. Jadi apalagi istri masih kuliah hamil, saya biasa masak. Sampai hari ini sama sih hobi masak begitu. Dan kadang sampai hari itu saya ke pasar, ke warung beli sayur itu karena sudah menjiwai ya hobi. Itu mak sering tanya mana istrinya, karena belanja sendiri Ustaz. Sudah saya menikmati belanja begitu. Dan tidak merasa risih, gengsi atau tidak Ustaz ya? Dan itu ya memang Rasulullah yang ditunjukkan dalam hadis kan, Rasulullah kana yarqauna alihi, sandalnya putus dijahit sendiri. Kemudian Rasulullah itu membantu keluarganya dalam urusan rumah tangga. Ini kita melihat beliau adalah seorang nabi dan seorang kepala negara, baik. Seorang pemimpin Tertinggi dan seorang nabi seorang Rasulullah. Nah, itulah yang terindah. Baik. Jadi Masya Allah sahabat, ini salah satu rumus atau kunci dalam menggapai kebahagiaan rumah tangga adalah mencintai atau berbuat baik atau menebar cinta itu ya karena Allah. Tidak berharap apakah kita mau dibalas sama pasangan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita menjalankan dengan karena Allah itu tadi Ustaz ya. Terus tadi rambu-rambu Rasulullah di dalam satu hadis tadi untuk memilih pasangan itu adalah hendaknya memilih yang bagus agamanya. Maksudnya bagus agamanya itu apakah harus dia seorang santri atau hafal Quran atau bagaimana Ustaz? Bagus agamanya itu pertama dia adalah orang yang beriman tentunya kan. Ya, bagus agamanya itu nanti bertingkat-tingkat. Tidak semuanya orang itu terus ustadz semuanya kan. Betul, atau ustadzah semua. Ustadzah semua tidak mungkin. Pertama adalah dia imannya betul, keyakinannya tidak menyimpang, tidak mengikuti keyakinan yang menyimpang, yang aneh-aneh. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Mungkin ada tambahan apa lagi Tad? Satu tambahan untuk ya pasangan berkeluarga itu kita dalam berkeluarga itu bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri. Tapi harus ditanamkan di hati suami istri adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita belajar melihat kehidupan para nabi dan para rasul. Dari sekian para nabi dan para rasul, kebanyakan itu adalah hidup yang sederhana. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud yang dia juga adalah raja. Biar Allah tunjukkan, biar ndak seharusnya orang yang beriman terus kiri terus ndak gitu. Tapi banyak daripada nabi dan rasul itu hidupnya sederhana. Nabi kita Nabi Muhammad ya, meskipun pada prinsipnya berlebih gitu saja. Ya, pernah menghidup jadi Rasulullah itu diawali hidup miskin waktu kecil, kemudian pernah sukses dan kaya, dan akhirnya di akhir hidupnya harta itu habis. Kalau kita melihat Nabi Musa kan, Nabi Musa itu musuhnya adalah Fir'aun. Fir'aun adalah raja. Nabi Musa mengembalakan kambing. Kemudian mertuanya Nabi Syuaib, istrinya Nabi Musa itu ketemu, ini putrinya Nabi Syuaib itu mengembalakan kambing. Intinya apa? Dunia itu apa yang diberikan Allah itu kita syukuri, itu cukup.
Jadi kunci kebahagiaan kata Rasulullah kalau kamu bisa bersyukur. Orang itu mencapai ke puncak kebahagiaan itu kalau dia sehat, kemudian aman, nggak ada perang dia itu, ya. Kemudian hari itu yang dimakan ada itu sudah cukup untuk bahagia. Nah, kalau konsep ini ditanamkan di hati, bukan berarti kemudian malas untuk bekerja, tidak. Iya. Berusaha semaksimal mungkin, tapi apa yang Allah dianugerahkan itu adalah nikmat yang terindah, ya. Itu disyukuri, maka itu menjadi kunci kebahagiaan. Kehidupannya para nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Muhammad yang sederhana. Rasulullah dalam kehidupan akhir hayatnya yang sederhana, beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Masya Allah. Wow. Insyaallah, semoga kita mendoakan semua pasangan yang sudah disatukan sama Allah diberikan kunci-kunci kebahagiaan. Amin. Yang belum mendapat pasangan, insyaallah dipertemukan. Amin. Jodoh yang soleh-solehah, insyaallah. Baik, Masya Allah sahabat, jangan pernah risau, jangan pernah khawatir, dan tetap semangat. Khususnya sahabat-sahabat yang baik yang masih berikhtiar untuk menjemput jodoh dan maupun yang sudah memiliki jodoh. Tadi kuncinya adalah bagaimana kita menyambungkan cinta kita hanya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini kita penuhi dengan rasa syukur kita sama Allah. Itu adalah salah satu kunci mencapai kebahagiaan rumah tangga yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aziz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ini sudah luar biasa ilmunya, dan kayaknya nanti kalau ada waktu kita akan berbincang-bincang lebih panjang lagi. Insya Allah, senang sekali. Masya Allah. Syukran Ustadz. Sahabat lama ketemu lagi, ini adalah pertemuan yang indah. Ya, Masya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa keluarga, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ridhamu dan anugerahkanlah surga untuk kami dan keluarga kami, ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabul asya ilaina waj'al khasyaka ahwaful asya indana waqta'an hajatid dunya bisyauqi liqa'ik wa in ata'ta ahla dunya bidunyahum fa'aqir uyunana biibadatik. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepadamu suatu yang paling kami cintai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rasa takut kami kepadamu adalah suatu yang paling kami takutkan di hati kami, ya Allah. Yang paling rasa takut yang paling mendalam di hati kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau orang-orang yang ahli dunia, orang-orang yang hanya mengejar dunia, mereka senang dengan dunia yang mereka dapatkan, ya Allah, jadikanlah permata hati kami, kesenangan dan ketentraman jiwa kami adalah dalam bersujud kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baik Ustaz, setelah kita banyak ngobrol dan semuanya daging semuanya ilmu dan semua sangat bermanfaat, khususnya bagi Ucek pribadi dan pada umumnya adalah untuk sahabat MGM semuanya. Dan kami mohon undur diri, mudah-mudahan nanti Allah pertemukan lagi kita. Senang sekali ini, terima kasih silaturahminya, semoga dipanjangkan umur sehat walafiat, ditambah keberkahan dunia akhirat. Salam untuk keluarga, untuk kawan-kawan, sahabat semuanya, insyaallah. Baik, insyaallah. Nanti dekat-dekat lagi Allah pertemukan kita, insyaallah. Amin, amin, Allah. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz. Insyaallah. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.